Gus Dur, ulama nyentrik, presiden santai, guru bangsa. Kalau dengar nama Gus Dur, yang kebayang biasanya dua hal, ketawa sama mikir. Beliau bisa bikin orang ngakak dengan humor-humornya, tapi sekaligus bikin kita merenung sangat dalam soal hidup, agama, dan kebangsaan. Gus Dur ini bukan tokoh biasa. Lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 4 Agustus tahun 1940, beliau datang dari keluarga besar ulama. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama RI. Kakeknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi dari lahir aja udah ketiban berkah dua nama besar. Masa muda, santri yang doyan baca. Sejak kecil, Gus Dur doyan banget baca. Buku apa aja dilahap, kitab kuning, novel, komik, sampai koran asing. Katanya, beliau bisa baca satu buku tebal dalam semalam. Makanya, meskipun gak punya gelar akademik yang wah, wawasan beliau gak ada lawan. Setelah mondok di beberapa pesantren, Gus Dur lanjut belajar ke luar negeri. Pertama ke Mesir, Al-Azhar, tapi nggak betah. Lalu pindah ke Universitas Baghdad, Irak. Di sana beliau lebih banyak belajar di perpustakaan dan diskusi warung kopi ketimbang di kelas. Tapi justru itu yang bikin pikirannya terbuka, beliau kenal filsafat, politik, sastra, dan banyak pemikiran modern. Menjadi tokoh NU. Pulang ke Indonesia, Gus Dur aktif nulis artikel. Gayanya khas, sederhana, kadang nyeletuk, tapi bikin orang mikir panjang. Tulisan-tulisannya sering muncul di majalah, dan bikin namanya makin dikenal. Tahun 1984, Gus Dur terpilih jadi Ketua Umum PBNU. Nah, di sini beliau bikin gebrakan, NU balik ke hita 1926 artinya nggak ikut politik praktis, fokus ke dakwah dan sosial. Dari sinilah Gus Dur makin jadi magnet. Beliau bisa akrab dengan ulama, budayawan, wartawan, bahkan tokoh agama lain. Jadi Presiden keempat RI. Waktu reformasi 1998, Gus Dur ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Lewat partai ini, beliau melaju ke panggung politik nasional. Dan pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, lewat sidang MPR, Gus Dur resmi jadi Presiden keempat Republik Indonesia. Bayangin, seorang kiai dari pesantren bisa duduk di kursi nomor 1 negeri ini. Itu sejarah besar. Gaya memimpin yang gak biasa. Jujur aja, gaya Gus Dur sebagai presiden bikin banyak orang kaget. Beliau suka tampil apa adanya, pakai sarung, sandal jepit, bahkan kadang ketiduran di tengah acara resmi. Tapi di balik itu, beliau juga bikin keputusan penting. Ngapus diskriminasi etnis Tionghoa, termasuk ngasih status Imlek sebagai hari libur nasional. Membuka keran kebebasan pers yang selama Orde Baru dibungkam. Nyoba dialog damai di Aceh dan Papua. Bikin kabinet yang isinya beragam banget, nggak cuma dari satu partai atau kelompok. Sayangnya, karena gaya kepemimpinannya yang santai dan spontan, Gus Dur sering crash sama DPR MPR. Akhirnya, masa jabatannya cuma bertahan sampai tanggal 23 Juli tahun 2001. Beliau digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Humor-humor legendaris. Yang bikin Gus Dur beda adalah caranya menyampaikan pesan lewat humor. Beberapa yang melegenda misalnya, "Gitu aja kok repot." Kalimat simpel ini lahir waktu banyak orang ribut soal hal sepele. Sampai sekarang, kalimat itu masih dipakai orang buat nyindir sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Tidur di sidang. Gus Dur sering ketiduran di acara resmi. Waktu ditanya, beliau jawab santai, "Saya cuma merem, telinga tetap dengar." Auto ngakak semua orang. Soal kebutaan. Karena penglihatannya terbatas, Gus Dur sering menjadikannya bahan bercanda. Pernah beliau bilang, "Saya memang buta, tapi banyak orang yang matanya melek, hatinya buta." Itu lebih bahaya. Humor-humornya bikin beliau dekat dengan siapa saja. Orang nggak merasa sedang diajari, tapi tiba-tiba sadar sendiri. Gus Dur dan Papua. Salah satu cerita paling menyentuh adalah ketika Gus Dur datang ke Papua. Beliau bilang, "Bukan saya yang memberi kalian kehormatan, tapi kalian yang memberi saya kehormatan bisa datang ke sini." Kalimat sederhana, tapi sampai sekarang masyarakat Papua masih mengingatnya dengan penuh rasa hormat. Akhir perjalanan.
Tanggal 30 Desember tahun 2009, Gus Dur wafat di Jakarta karena komplikasi penyakit. Berita itu bikin Indonesia berduka. Ratusan ribu orang dari berbagai agama, suku, dan kalangan datang ke pemakamannya di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Itu bukti nyata betapa luasnya cinta masyarakat untuk beliau. Warisan seorang guru bangsa. Gus Dur bukan cuma mantan presiden. Beliau adalah guru bangsa. Beliau ngajarin bahwa perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Beliau nunjukin bahwa pemimpin bisa sederhana, bahkan jenaka, tapi tetap kuat dalam prinsip.